Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Agar kita lebih mudah untuk mengetahuinya, mari kita bahas dalam pembelajaran pada saat ini. Sistem pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kalian bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir, nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang di dalam tubuh. Bayangkan saja, kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Mulut. Kita mulai dengan berdoa dan memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya gigi dan lidah mengunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali dalam mulut agar proses menelan makanan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua itu adalah kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke dalam kerongkongan yang didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat didorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut adalah gerakan peristaltik. Lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada yang namanya enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut masuk ke dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Usus halus. Kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dari sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya adalah rektum. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja atau organ. Ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika sebelum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur dan di tempat-tempat yang tertentu.
mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi.